Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 2892150195. Di sini saya akan menjawab soal dari manajemen operasional. Nah, di sini ada soal pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan MRP dan ERP, apa saja fungsi, fitur, dan manfaatnya yang ada baik di MRP dan ERP. Jelaskan perbedaan antara MRP dan ERP dari berbagai aspek, misalnya teknologi, proses bisnis, layanan industri, ruang lingkup proyek, dan lain-lain, dan berikan kelebihan dan kekurangan keduanya. Nah, di sini ada pengertian MRP dan ERP. Pengertian MRP. MRP adalah software atau aplikasi yang berguna untuk mengetahui jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi barang sejak pertama kali dikembangkan hingga sekarang. Sistem ini sering digunakan oleh industri manufaktur. Dan yang kedua itu ada pengertian ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai aspek penting dari operasi bisnis, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, persediaan produksi dan pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada perbedaan MRP dan ERP. Berdasarkan pengertian MRP dan ERP di atas, perbedaan kedua sistem ini sudah terlihat cukup jelas. MRP merupakan sebuah sistem manajemen operasional inventory, sedangkan ERP adalah program operasional bisnis. Artinya, MRP hanya mencakup satu bagian dari operasional bisnis, sedangkan ERP mencakup operasi bisnis secara keseluruhan. MRP pertama kali dikembangkan sebagai sistem untuk membantu operasional inventory pada industri manufaktur. Di lain pihak, ERP memang merupakan pengembangan dari MRP. Namun, penerapannya jauh lebih luas. Hampir semua perusahaan dari berbagai industri bisa menerapkan ERP. Nah, di sini ada perbedaan MRP dan ERP dari berbagai aspek. Dari berbagai aspek industri, MRP biasanya digunakan untuk manufaktur, sementara ERP bisa digunakan untuk berbagai industri perusahaan. ERP bisa digunakan oleh manufaktur, retail, bahkan jasa. MRP hanya menyangkut dalam industri manufaktur, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pengolahan bahan untuk diproduksi. Nah, dari aspek proses bisnis itu, ERP bisa menjalankan hampir semua proses bisnis di dalam industri perusahaan, mulai dari manufaktur, perencanaan keuangan, manajemen pesanan, distribusi, pembelian, dan sebagainya. Sementara MRP hanya berfungsi untuk melakukan proses perencanaan material saja. ERP mencakup semua departemen bisnis, misalnya keuangan, produksi, pembelian, persediaan, dan bahkan gudang. Nah, selanjutnya ada perbedaan MRP dan ERP dalam teknologi. Teknologi pendukung untuk sistem ERP sangat lengkap, misalnya jaringan, database, dan hardware. Ketiganya sering dianggap sebagai komponen terpenting untuk mendukung sistem ini. Sementara perencanaan material atau MRP hanya mengacu pada perangkat lunak saja. Secara umum, ERP menggunakan teknologi yang kompleks seperti database, jaringan, bahkan perangkat keras yang dipakai untuk kelancaran perangkat lunak. Sedangkan di MRP hanya mengacu pada software yang digunakan guna mempercepat proses operasional. Nah, selanjutnya perbedaan MRP dan ERP dalam ruang lingkup proyek. Karena sistem ERP disokong dengan teknologi yang lengkap, maka ruang lingkup untuk melakukan proyek juga lebih luas dibandingkan MRP. Karena teknologi yang lengkap bisa menjalankan hampir semua proses bisnis dengan efektif dan efisien. Itulah sedikit ulasan mengenai perbedaan ERP dan MRP. Keduanya memang terlihat lebih sama, tapi sebenarnya berbeda.
Ruang lingkup ERP lebih luas dan kompleks ketimbang MRP, sehingga Anda bisa menilai bahwa ERP memiliki fungsi yang tepat khususnya dalam industri manufaktur yang masih ada hubungannya dengan MRP. Nah, di sini ada fungsi MRP. Fungsi utama dari MRP yaitu dapat membuat proses produksi bisa berjalan efektif dan efisien. Mulai dari pemesanan bahan baku secara tepat, penentuan jumlah bahan baku yang dibutuhkan, hingga penetapan waktu produksi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, MRP juga berfungsi dalam melakukan pengaturan jadwal atau prioritas. Sistem akan secara otomatis melakukan pemesanan bahan baku secara tepat ketika barang sedang dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada fungsi ERP. Fungsi ERP adalah untuk menyambungkan beberapa kegiatan fungsional dan teknis dalam sebuah perusahaan, serta memadukan aspek sumber daya manusia di dalamnya. Bukan itu saja, fungsi ERP adalah juga untuk memberikan standarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasi proses bisnis dengan beragam sumber daya manusia, sumber keuangan, hingga distribusinya. Nah, selanjutnya ada manfaat MRP dan ERP. Yang pertama, MRP atau Material Requirement Planning. Itu ada peningkatan pelayanan dan kepuasan konsumen. Yang kedua ada peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Yang ketiga ada perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik. Yang keempat, tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan dan pergeseran pasar. Dan yang kelima ada tingkat persediaan menurun tanpa mengurangi pelayanan. Nah, yang kedua ada manfaat ERP, Enterprise Resource Planning. Itu ada integrasi data keuangan, standarisasi proses operasi, standarisasi data dan informasi, dan yang terakhir pengambilan keputusan menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada fitur MRP dan ERP. Fitur MRP adalah sistem yang bermanfaat untuk menghitung jumlah komponen yang diperlukan untuk memproduksi sebuah produk. Sistem ini biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur. MRP digunakan untuk menjawab 3 pertanyaan, yaitu barang apa saja, berapa banyak, dan kapan barang tersebut dibutuhkan. Fitur ERP. Fitur-fitur ERP yang umumnya ada di dalam sebuah sistem antara lain manufaktur, manajemen keuangan, supply chain management, penjualan, CRM, SDM, dan reporting. Nah, di sini selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan MRP. Yang pertama itu ada kelebihan. Nah, di sini kelebihannya itu ada respon yang lebih baik pada permintaan konsumen sebagai hasil dari perbaikan pada penjadwalan. Nah, yang kedua ada respon yang lebih tepat terhadap perubahan pasar. Yang ketiga meningkatkan penggunaan fasilitas dan tenaga kerja. Dan yang terakhir mengurangi tingkat persediaan. Kelemahan MRP itu ada kelemahan MRP terjadi karena kurangnya integritas data. Yang dimaksud dengan integritas data adalah terdapat kesalahan dalam memasukkan data persediaan pada bill of material dan master production schedule yang mengakibatkan hasil data yang salah. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan ERP. Kelebihan ERP itu ada membuat proses bisnis lebih efisien, informasi yang terintegrasi di semua departemen, pelaporan dan perencanaan yang tertata, visibilitas yang jelas. Nah, kelemahannya itu yaitu beberapa kelemahan utama. Perangkat lunak ERP meliputi biaya implementasi dan penyesuaian yang tinggi, sistem yang tidak fleksibel, yang sulit untuk dimodifikasi, waktu implementasi yang lama, dan ketergantungan pada satu vendor. Nah, di sini ada gambar ERP dan MRP. Berikutnya soal nomor 2.
Berikan contoh salah satu perusahaan tentang supply chain management dan jelaskan profil singkat, produk atau jasanya, SCM, boleh dengan gambar atau flowchart, disertai narasi dan keunggulan atau perbedaan dengan kompetitor dan lain-lain. Nah, di sini itu ada contoh PT Nestle. Profil singkat PT Nestle. PT Nestle Indonesia berdiri sejak tahun 1971, tetapi kehadiran produknya sudah sejak 1873. Melansir dari situs website resmi Nestle, PT Nestle Indonesia hadir sejak abad ke-19. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SE yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Nestle SE didirikan lebih dari 150 tahun lalu oleh ahli farmasi dari Jerman bernama Henry Nestle. Sementara itu, PT Nestle Indonesia saat ini sudah mengoperasikan 4 sentra distribusi dan bekerja sama dengan ratusan distributor di setiap provinsi Indonesia. Di Indonesia, Nestle mengoperasikan 3 pabrik, yaitu pabrik Kejayaan di Jawa Timur untuk mengolah produk susu seperti Denkau dan Bear Brand, pabrik Panjang di Lampung untuk mengolah kopi instan Nescafe, serta pabrik Karawang di Jawa Barat untuk memproduksi Denkau, Milo, dan Shirella. Nah, di sini ada produk atau jasa PT Nestle. Produk-produk PT Nestle Indonesia adalah berupa kembang gula, coklat dan snack, kopi, minuman nutrisi anak dan keluarga, makanan pendamping ASI, sereal sarapan, produk kuliner, minuman siap minum, dan nutrisi kesehatan. Nestle adalah perusahaan produksi makanan terbesar di dunia. Ini termasuk bagi PT Nestle Indonesia yang juga menjadi salah satu perusahaan produk makanan dengan kualitas terbaik. PT Nestle Indonesia pun selalu berupaya membangun merek-merek yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen. PT Nestle Indonesia adalah salah satu perusahaan global yang popularitasnya di Indonesia mendekati sempurna. PT Nestle Indonesia atau Nestle disebut pula sebagai perusahaan terkemuka dalam bidang gizi atau nutrition, kesehatan atau health, dan keafiatan atau wellness. Selanjutnya itu ada SCM atau Supply Chain Management PT Nestle. Rantai pasokan Nestle memastikan bahwa Nestle Products dapat diakses dimanapun konsumen di suatu negara. Nestle bertujuan untuk mengumpulkan proses dari peternakan ke pasar dan pastikan produk yang didistribusikan kepada konsumen pada waktu yang tepat. Biaya yang tepat dan dalam jumlah yang akurat. Pada kuartal pertama tahun 2006, Nestle membuktikannya dengan menghadirkan kilogram 136 juta menakjubkan dan Nestle Product. Nah, selanjutnya itu ada fungsi rantai pasokan PT Nestle. Fungsi rantai pasokan Nestle yang pertama itu ada optimalkan dan konsolidasi sumber daya dan proses untuk biaya rendah tapi efisien. Yang kedua, mengembangkan dan mengelola jaringan pasokan sederhana dan efektif untuk mencapai tingkat layanan yang tinggi. Yang ketiga, ciptakan hadaya perbaikan terus-menerus didorong oleh ukuran kinerja dan imbalan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Perusahaan ini memilih metode kedua pemasaran saluran yang konvensional dan vertikal. Saluran inkonvensional Nestle Pure Life didistribusikan di antara pedagang grosir, dan dari grosir produk tersebut didistribusikan ke retail set dari pengecer. Produk sampai ke konsumen akhir Nestle Pure Life juga disampaikan langsung ke konsumen membuang saluran distribusi vertikal.
Pada saluran ini, biaya dapat diminimalkan. PT Nestle mengintegrasikan kegiatan logistiknya dimulai dan pemasokan bahan baku untuk mengoptimalkan kegiatan operasional pabrik sampai dengan pendistribusian barang-barang produksi kepada end customer. Salah satu contohnya adalah susu Denkau. Nah, di sini ada rantai pasokan PT Nestle. Penjelasannya yaitu bahan mentah yang terdapat pada komposisi susu terdiri dari susu sapi, susu babak krim, campuran minyak nabati, maltodextrin, gula bubuk, kakao oligofruktosa, inulin, mineral, vitamin, lecitin, kedelai, laktosa, minyak ikan, dan vanilin. Selanjutnya, bahan mentah tersebut dikirim ke super bahan baku yang nantinya akan diolah pada pabrik susu di mana pengolahan mencakup gudang yang dimulai dan pembuatan susu sampai pengemasan susu bubuk. Setelah proses pengolahan selesai, kemudian dikirim ke distribut, dipasarkan kayak supermarket, di pengecer, sampai akhirnya dikemas oleh konsumen. Nah, di sini ada keunggulan PT Nestle. Salah satu keunggulan daya saing Nestle adalah kemanfaatan produk seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, disertai inovasi dan renovasi melalui proses riset yang dilakukan secara terus-menerus. Tim riset dan pengembangan produk Nestle selalu berusaha menciptakan produk berkualitas. Nah, selanjutnya ada keunggulan dan perbedaan PT Nestle. Strategi pertumbuhan adalah strategi bersaing yang berusaha mengembangkan atau membesarkan perusahaan sesuai dengan ukuran besaran yang disepakati untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Dalam hal ini, Nestle mengembangkan strategi bisnis roadmap Nestle menuju good food, good life dengan keunggulan-keunggulan sebagai berikut. Keunggulan kompetitif. Yang pertama, portofolio produk dan merek yang tak tertandingi. Yang kedua, kemampuan riset dan pengembangan atau research dan development yang tak tertandingi. Dan yang ketiga, kehadiran geografis yang tak tertandingi. Pendorong pertumbuhan itu yang pertama ada gizi, kesehatan, dan keafiatan. Yang kedua, pasar yang berkembang. Yang ketiga, pemimpinan luar ruang. Dan yang terakhir, premiumisasi. Nah, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.